kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita bisa bertatap muka, kita bisa melakukan aktivitas kembali seperti biasa dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat adanya beliau kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Odi. Saya merupakan mahasiswa YIN Madura, semester 5 program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Rencana kami datang ke sekolah ini ingin menyampaikan tentang moderasi beragama. Ada yang sudah tahu tentang moderasi beragama? Ya. Baik. Moderasi beragama itu merupakan cara pandang kita untuk mengerjakan sesuatu hal yang mana kita menyikapi hal tersebut dengan tidak ekstrim, dengan tidak secara kekerasan, namun kita menyikapi hal tersebut dengan perilaku yang baik. Nah, moderasi di sini, teman-teman sekalian, merupakan suatu hal yang mana hal tersebut dipandang oleh kita sendiri bahwa ketika seseorang melakukan moderasi beragama, dia menyikapi suatu hal itu tidak cenderung ke kanan, tidak cenderung keras menyikapi, dan juga tidak cenderung ke kiri. Nah, makanya dalam hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Quran, yaitu termaktub dalam kisah surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum shahida. Al-ayat, yang artinya begini: demikian kami telah menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan untuk agar supaya manusia itu bisa menyaksikan dan juga seorang Rasul utusan Muhammad ini bisa menjadi saksi atas perbuatan yang kalian lakukan. Jadi yang harus digarisbawahi ini dalam ayat yang saya bacakan tadi itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu terkait umatan. Jadi yang menjadi yang dituju dalam ayat tersebut yaitu umatan. Kenapa umatan? Karena kalau kita mengaca kepada agamanya, tentu agama itu sudah moderat. Jadi agama itu sudah bisa memilah antara keadilan dengan keseimbangan. Jadi makanya dalam ayat tersebut yang menjadi objek adalah umatan. Jadi umatnya yang bermasalah. Jadi tidak mungkin umat di sini selalu berperilaku tentang moderasi. Ya, moderasi itu tidak cenderung ke kanan, tidak cenderung ke kiri. Jadi sifatnya moderasi
orang yang melakukan moderasi itu di tengah-tengah. Jadi tidak menghadapi sesuatu itu tidak cenderung ke kanan, tetapi juga tidak cenderung ke kiri. Untuk selanjutnya yang harus kita garis bawahi di sini adalah kata ja'ala. Nah, kenapa kata ja'ala? Karena kata ja'ala di sini ini merupakan harus ada upaya dari manusia. Jadi umat untuk bermoderasi itu harus ada upaya dari umat itu sendiri untuk mengupayakan tentang moderasi tersebut. Tidak mungkin umat kita sebagai umat Islam untuk bersikap moderasi kalau tidak kalau tidak tindak lanjut, artinya tidak mau bersikap moderasi. Jadi di situ ada kata ja'ala yang merupakan harus ada campur tangan, harus ada tindakan dari manusia itu sendiri, dari kita sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir itu dalam ayat tersebut dijelaskan wasato. Nah, ini yang paling penting dari tema kita pada kesempatan kali ini. Wasato ini seperti wasit, jadi di tengah-tengah. Jadi wasit itu tidak boleh memilah kepada si A dan juga kepada si B. Jadi wasit itu harus di tengah-tengah. Nah, makanya wasit di sini harus bisa memilih dan juga istilahnya itu tidak cenderung kepada si A dan juga tidak cenderung kepada si B. Ya. Terus di sini dalam konteks wasaton di sini kita ambil contoh di kegiatan kita sehari-hari, contohnya seperti makan. Nah, kalau kita berlebihan, kalau kita tidak kalau berlebihan dalam hal makanan itu akan menyebabkan kita sakit. Makanya Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai kepada sesuatu hal yang berlebihan. Gitu. Jadi ketika kalian terlalu kenyang itu tidak enak juga kan kepada badan. Dan juga ketika kalian terlalu lapar, maka yang akan kalian rasakan adalah sakit atau lapar. Ya. Dalam hal moderasi beragama ini, yang namanya moderat itu kan tengah-tengah. Jadi kalau moderasi beragama, jadi kita melakukan yang namanya keagamaan dengan menyikapi tengah-tengah. Nah, dalam hal ibadah contohnya, dalam hal ibadah saya punya cerita, yang mana cerita ini dikutip dari para sahabat Abdullah bin Amr, yang mana Nabi Muhammad SAW itu menegur beliau karena beliau ini melakukan ritual keagamaan, yaitu dengan berpuasa tanpa berbuka. Terus yang kedua, sholat malam tanpa tidur. Nah, ini kan sesuatu hal yang tidak murah. Jadi beliau ini berpuasa tanpa berbuka. Terus yang kedua, sholat tanpa tidur. Nah, oleh Nabi diberi saran. Nah, kata beliau itu, kata Nabi Muhammad, agar beliau itu jangan melakukan ritual keagamaan seperti puasa dan sholat itu terlalu berlebihan. Jadi lama kelamaan yang dirasakan oleh Abdullah bin Amr di sini, ini tulangnya lupus, lama kelamaan propos. Ya, jadi beliau baru sadar
tidak baik dalam hal keagamaan. Ketika kita terlalu ekstrim, terlalu berlebihan dalam hal keagamaan, maka yang akan kita rasakan adalah seperti Abdullah bin Amr. Ya, jadi tulangnya keropos. Nah, jadi pentingnya moderasi beragama bagi kita adalah seperti tadi, itu biar kita menjalani kehidupan sehari-hari itu enak, menjalani hal ritual keagamaan juga enak. Ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini bahwasanya moderasi beragama adalah proses kita dalam menghadapi sesuatu itu dengan cara tidak berlebih-lebihan dan juga tidak ekstrim dan juga tidak tidak kurang begitu. Ya. Jadi tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu longgar atau kurang. Ya. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan moderasi beragama ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ketika ada kesalahan baik dari ucapan, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.